Sejak awal pemerintahan Prabowo Subianto, satu hal yang selalu menghantui adalah bayang-bayang Jokowi. Bagaimanapun, Jokowi adalah orang yang dianggap berjasa besar membawa Prabowo ke kursi RI 1 melalui dukungan politik dan mesin kekuasaan pada Pilpres 2024. Namun, apakah Presiden Prabowo akan terus berada di bawah pengaruh Jokowi? Ataukah ia akan menemukan cara untuk benar-benar berdiri sendiri? Pertanyaan itu kini menemukan jawabannya setelah Presiden Prabowo melakukan reshuffle dengan mencopot 5 menteri sekaligus. Langkah ini bukan hanya soal mengganti pejabat, tetapi syarat dengan pesan politik yang dalam. Dan pesan itu sangat jelas. Era dominasi Jokowi di pemerintahan mulai berakhir. Langkah Presiden Prabowo mereshuffle ke-5 menteri tersebut setidaknya memiliki 4 implikasi, antara lain. Implikasi pertama dari reshuffle ini adalah Prabowo sebagai presiden ingin menegaskan kedaulatannya. Selama setahun pertama pemerintahannya, publik sering menilai Presiden Prabowo hanya melanjutkan warisan Jokowi. Bahkan beberapa kebijakan strategis masih dianggap sebagai jejak Jokowi yang begitu kuat. Dengan menyingkirkan sejumlah menteri yang dikenal dekat dengan Jokowi, Presiden Prabowo ingin menunjukkan bahwa kendali kini sepenuhnya ada di tangannya. Implikasi kedua, reshuffle ini adalah bagian dari strategi konsolidasi kekuasaan. Menteri-menteri yang dianggap bukan bagian dari lingkar inti Presiden Prabowo mulai disingkirkan. Kursi mereka kemudian digantikan oleh sosok yang lebih sejalan dengan visi politik dan loyalitas pribadi kepada Presiden Prabowo. Dengan cara ini, Presiden Prabowo memastikan bahwa kabinetnya tidak lagi menjadi arena tarik-menarik kepentingan antara dirinya dan Jokowi. Implikasi ketiga, ada dampak langsung pada peta koalisi politik. Jokowi selama ini masih punya pengaruh kuat melalui partai, relawan, dan loyalis yang menempati pos penting di kabinet. Reshuffle ini berpotensi melemahkan pengaruh tersebut. Artinya Presiden Prabowo kini lebih leluasa memimpin tanpa perlu terlalu banyak kompromi dengan kepentingan Jokowi dan kelompoknya. Namun konsekuensinya bisa muncul perpecahan koalisi, terutama jika partai-partai yang masih loyal pada Jokowi merasa tersingkir. Implikasi keempat, reshuffle ini memberi sinyal kuat ke publik bahwa Presiden Prabowo sedang mempersiapkan fondasi kekuasaan jangka panjang. Dengan menyingkirkan dominasi Jokowi, ia bukan hanya ingin memastikan stabilitas pemerintahan saat ini, tetapi juga membuka jalan bagi warisan politiknya sendiri. Namun di sisi lain, pertanyaan besar tetap menggantung. Apakah langkah ini akan membawa perubahan nyata bagi rakyat? Reshuffle sering dipandang sebagai manuver politik elitis. Bagi masyarakat, yang penting adalah apakah setelah reshuffle ini, harga kebutuhan pokok bisa lebih terkendali, lapangan kerja terbuka lebih luas, dan korupsi benar-benar diberantas. Jika tidak, reshuffle ini hanya akan tercatat sebagai bagian dari permainan politik kekuasaan, bukan jawaban atas keresahan rakyat. Yang jelas, reshuffle besar ini adalah titik balik. Presiden Prabowo kini berdiri di persimpangan. Apakah benar-benar berhasil melepaskan diri dari dominasi Jokowi dan membangun kekuasaannya sendiri, atau justru membuka babak baru ketegangan politik di istana? Bagaimana menurut kalian? Apakah ini strategi cerdas Presiden Prabowo untuk mengakhiri dominasi Jokowi? Ataukah justru langkah berisiko yang bisa memicu konflik besar di koalisi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kita bisa terus mengupas politik Indonesia dengan tajam dan kritis.